After all your struggle, at last you've arrived before us. I've lost track of the number of times I've been killed, so go ahead. Do your worst. Oke, welcome to Coach Potato ID. Nama gue Roy dan kali ini kita akan membahas Loki episode 4. Warning spoiler alert bagi kalian yang belum menonton, so resiko ditanggung sendiri ya. Dan by the way, gue juga akan memberikan penjelasan mengenai Easter egg dan juga beberapa detail yang mungkin kalian lewatkan ketika kalian menonton. So, stay tune terus ya. Wow, di episode 4 ini banyak sekali WTF moment yang ngebuat kita semua menjadi bingung siapa sih sebenarnya Ravonna Renslayer dan juga apa yang sebenarnya terjadi di TVA. Yang menjadi pertanyaan juga sebenarnya siapa villain di sini. Menurut gua di episode 4 ini terdapat plot twist karakter yang sebelumnya mereka terlihat baik menjadi jahat dan yang terlihat jahat menjadi baik. Sesuai judul dari episode 4 ini yaitu The Nexus Event. Sepanjang cerita masih berfokus pada Loki dan Sylvie. Ini juga mereferensikan bagaimana Sylvie bisa menjadi variant sejak dia masih kecil. Yang tidak disangka Mobius dan B-15 berganti posisi. Dari sebelumnya berpihak pada TVA, sekarang mereka berpihak pada Loki dan Sylvie. Jadi kunci dari ceritanya menurut gua ada di Sylvie, karena kemampuannya yang bisa mengembalikan memori seseorang. Semua anggota TVA itu terbukti bahwa mereka semua adalah variant yang diculik. Beberapa dari mereka hanyalah orang biasa yang pikirannya dihapus untuk bekerja dengan TVA. Aneh juga sih sekarang MCU sepertinya membuat cerita yang banyak plot twist. Kalian juga harus tunggu sampai end credit ya. Karena kalau misalkan kalian nonton nanti bakal ada post credit scene yang menjelaskan kemana sebenarnya orang-orang yang di-reset oleh TVA. Oke, jadi MCU sekarang mau membuat cerita yang cukup membingungkan ya. Mereka seakan-akan ingin membuat cerita yang membuat para fansnya itu berteori gitu, supaya semakin hype lah. Mereka benar-benar ingin memasukkan konsep multiverse secara perlahan dan juga cukup dirahasiakan menurut gua. Berbeda dengan pesaingnya yaitu DC, mereka itu benar-benar menunjukkan konsep multiverse. Oke, next selanjutnya gua bakal memberikan penjelasan mengenai Easter egg dan juga beberapa penjelasan detail. Di awal scene ternyata kita jelaskan bagaimana Sylvie ditangkap oleh TVA karena mengacau timeline. Dia ternyata tinggal di Asgard, tapi dengan versi yang berbeda dengan Asgard yang selama ini kita kenal. Kalau kalian notice, ada beberapa reference di scene ini. Pertama, ketika Sylvie kecil sedang memainkan mainannya, di situ ada serigala Fenrir. Kalau di mitologi Nordik, sebenarnya serigala ini adalah anak Loki. Mungkin kalau di versi dia, Fenrir adalah peliharaan Loki. Kode nomor dari Ravonna ketika dia menjadi Hunter adalah 23. Nah, itu adalah referensi dari komik Avengers 23 ketika Renslayer pertama kali debut dan alur ceritanya para Avengers melawan Kang the Conqueror. Ketika Sylvie pertama kali ditahan di office TVA, kalian bisa lihat kalau orang di front desk bukan Casey, tapi seorang cewek. Terus ada variant yang ditahan dan reset, lalu Sylvie berteriak supaya para Hunter itu melepaskannya. Itu adalah orang yang sama yang bekerja di TVA. Kita bisa lihat ketika Sylvie mengacaukan timeline, orang ini sempat terlihat panik. Jadi terbukti benar kalau orang-orang di TVA ini adalah variant. Sylvie juga berhasil kabur dan sepertinya dia mencari tahu gimana caranya untuk kabur dan bersembunyi di timeline yang terdapat Apocalypse. Makanya dia disebut sebagai Nexus Event itu. Yang cukup mencengangkan, ternyata The Timekeepers itu fake. Mereka hanyalah robot. Padahal kalau di komik, mereka itu adalah real, live being. Mungkin MCU ingin membuat versi Timekeepers yang berbeda. Ketika Sylvie dan Loki berada di Lamentis, Sylvie selalu mempertanyakan apakah dirinya akan mati ketika dia berhadapan dengan Apocalypse. Di episode ini juga kita bisa lihat kalau Loki sangat tertarik dengan Sylvie. Jadi seperti mereferensikan karena dia dilahirkan selalu sendiri, sampai akhirnya dia mencintai dirinya sendiri. Karena Loki mulai interest dengan Sylvie, sampai mereka menciptakan branch timeline yang unusual, bahkan anggota TVA dan Mobius sekalipun sampai bingung. Tapi itulah yang justru menyelamatkan mereka dari Apocalypse, meskipun ya mereka harus tertangkap. Gue juga tidak menyangka bakal ada shift di sini. Ketika Loki ditangkap dan disiksa dengan dimasukkan ke time loops.
di mana dia masuk ke dalam realitas yang diulang-ulang, sama seperti ketika Doctor Strange menyiksa Dormammu dengan memainkan waktu. Oke, selanjutnya kita akan membahas kenapa Renslayer selalu menjauhkan Mobius dengan Sylvie. Jadi sebenarnya Renslayer khawatir dengan kekuatan dari Sylvie yang bisa mengembalikan memori orang lain. Dia khawatir kalau misalkan Mobius sadar ternyata TVA selama ini hanya memanipulasi dia. Bukti lain bahwa para Hunters sebenarnya Varian adalah ketika Mobius mencari tahu apa yang terjadi ke C20. Dengan mencuri time pad milik Renslayer, kalian bisa lihat C20 lahir di tahun 1979. Dan dia juga dulunya memang memiliki kehidupan lain berdasarkan memori yang dieksplor oleh Sylvie. Kemungkinan dia berasal dari bumi dan sempat melakukan sesuatu yang menyebabkan Nexus Event. Ketika di akhir post-credit scene, Loki bertanya apakah dia di Hell. Maksud Hell di sini adalah neraka versi Asgard, di mana Hela dikurung oleh Odin. Lalu juga kita bisa lihat beberapa versi Loki, yaitu klasik Loki yang diperankan oleh Richard A. Grant. Lalu ada versi lainnya yang terlihat memegang palu, itu adalah Mjolnir versi lain. Lalu ada Kid Loki yang sama persis seperti di komik, dan juga Crocodile Loki. Kalau kalian notice juga Loki berada di timeline di mana New York hancur. Kita bisa lihat di belakang terdapat gedung Avengers yang hancur. Ini sebenarnya sama kayak Spider-Man Spider-Verse, di mana ada Spider-Man versi babi gitu ya. Mungkin MCU pengen coba buat yang sama, cuman ini versi Loki. Ketika Sylvie memotong kepala salah satu Timekeepers, akhirnya kita mengetahui kalau Timekeepers itu fake. Tapi yang cukup creepy juga adalah Timekeepers lainnya tertawa jahat, seperti menunjukkan betapa misterius dan juga creepy sosok villain di balik TVA ini. Oke, dan gua rasa sampai Loki episode 4 ini menurut gua villainnya masih nggak jelas ya. Ya banyak yang berteori sebenarnya dalang dari semua ini adalah Kang the Conqueror. Dan bahkan malah ada yang berteori bahwa di sana itu terdapat Loki versi lain gitu, yang mungkin saja dia dalang dibalik semua ini, atau mungkin dia justru yang mengendalikan TVA ini gitu. Yang selama ini kita belum tahu sebenarnya ada versi Loki yang lebih kejam mungkinnya dari versi Loki yang selama ini kita kenal. So, bagaimana menurut kalian? Siapakah sebenarnya dalang dibalik TVA ini? Share opini kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita, coach.potato.id. And see you soon in the next episode. Bye-bye.